Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Razan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai basic PowerPoint. Nah, sebelumnya di video sebelumnya kita telah membahas mengenai pengenalan PowerPoint. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana tampilan dari PowerPoint itu, apa-apa saja yang ada di PowerPoint dan apa-apa saja fungsi-fungsinya. Oke, pertama tentu saja kita akan buka PowerPoint dulu. Kita bisa klik Start. Kemudian biasanya kalau di Start ini kita bisa langsung temukan PowerPoint. Nah, kita klik. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari PowerPoint. Seperti yang kita lihat bahwa tampilan yang kita lihat ini saya sebutnya sebagai backstage view atau ya backstage view. Nah, di sini kita bisa lihat ada berbagai macam fitur yang kita bisa gunakan. Ya, yang pertama adalah view, new. Nah, new ini di sini kita bisa membuat slide baru. Di sini juga kita bisa lihat file-file presentasi yang telah kita buat sebelumnya atau yang kita pin. Nah, di sini kita lihat. Kemudian kita bisa pindah ke new sini. Nah, new di sini nih sama seperti yang di home. Namun bedanya di sini kita bisa lihat bahwa ada berbagai macam tema yang bisa kita gunakan untuk presentasi kita. Selanjutnya adalah open. Nah, open ini tentu saja seperti namanya. Di sini kita bisa membuka file-file presentasi yang telah kita buat sebelumnya. Di sini juga kita ada menu akun, feedback, dan option. Nah, selesai kita buat presentasi baru, kita pilih blank presentation. Nah, tampilan ini merupakan tampilan antarmuka dari PowerPoint atau interface dari PowerPoint. Nah, dalam tampilan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah slide area. Slide area itu yang mana? Yang ini. Nah, slide area ini adalah yang bagian putih ini dan bagian abu-abu yang ini. Nah, di slide area ini ada yang namanya slide, yaitu tempat lembar kerja kita yang putih ini. Nah, dalam slide ini ada beberapa hal yang penting juga. Yang pertama ruler itu atau penggaris kita. Di sini kita melihat posisi atau ukuran dari objek yang kita akan gunakan. Kemudian ada namanya guide atau petunjuk. Nah, maksudnya itu ini ada garis-garis putus seperti ini. Ini kayak akan membantu kita dalam membuat PowerPoint. Nah, selanjutnya setelah slide area, kita perlu ketahui juga, nah saat kita buat slide baru, nah nanti ada muncul scroll bar di sini. Nah, scroll bar ini akan membantu kita dalam navigasi. Sedangkan ada dua macam scroll bar yang ada di sini, yang scroll bar. Nah, yang pertama adalah yang untuk vertikal kayak begini dan horizontal. Nah, tapi horizontalnya itu akan muncul saat kita nge-zoom PowerPoint ini. Nah, ini ada muncul. Nah, ini kan menggerakkan kita ke samping dan kiri kanan. Setelah itu kita melangkah ke samping dari slide area, yaitu slide pane. Nah, slide pane ini akan menampilkan thumbnail dari kita punya slide. Jadi setelah misalnya kita buat slide di sini, misalnya kita tulis judul slide ini. Nah, di sini akan muncul tampilan kecil dari slide kita. Selain itu, slide pane ini selain menampilkan slide kita, di sini juga kita bisa mengatur. Nah, slide keberapa slide kita yang mau. Nanti pilihan kita bisa atur urutannya, di sini kita bisa duplikat slide, new slide, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah ribbon. Nah, ribbon ini yang adalah bagian penting dari PowerPoint, karena ribbon ini yang bagian atas ini yang berisi beberapa perintah-perintah penting yang akan kita gunakan. Nah, dalam ribbon ini ada beberapa tab. Nah, yang tab itu yang dimaksud adalah seperti ini, tab home, insert, draw, design, transition, animation, dan sebagainya. Selanjutnya adalah view bar. Nah, view bar itu yang ini. Nah, view bar ini yang ada di bawah sini.
Nah, view bar ini kita mengatur bagaimana zoom atau ya zoom dari slide kita. Di sini kita ada fitur slideshow, jadi saat kita klik ini, maka akan tampilannya akan slideshow. Sedangkan ini ada reading view. Sini kita akan lihat model dari reading view. Kemudian di sini ada slide sorter. Jadi sini kita bisa lihat slide-slide kita sama seperti dengan saat di slide pen. Dan kemudian adalah tampilan normal. Selanjutnya adalah view bar, status bar. Nah, status bar itu yang ada di sini. Ya kan view bar ada di sebelah kanan sini. Nah, status bar itu ada di sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa lihat kita di slide ke berapa, dari berapa slide, kita bisa lihat spelling errornya bagaimana, kita bisa lihat pengaturan dari bahasanya bagaimana. Nah, selanjutnya adalah quick access toolbar. Nah, yang ini. Sebenarnya quick access toolbar ini biasanya bisa di atas, bisa di bawah. Kita bisa lihat di sini show quick access toolbar above the ribbon. Nah, ini akan pindah ke atas. Kemudian kalau kita bisa atur lagi, dia bisa pindah ke bawah. Nah, fungsi dari quick access ini, di sini kita bisa mengcustomize atau kita bisa mengatur perintah-perintah apa yang akan kita taruh di sini. Dari namanya saja kita bisa tahu bahwa perintah-perintah yang ada di sini itu bisa kita akses langsung secara cepat. Misal kayak kita mau copy apa bisa. Misalnya kita mau copy gini kan. Jika kita pasti langsung bisa langsung perintah, dia bisa langsung. Atau bisa kita save begini. Nah, meskipun kita bisa menggunakan pintasan mulai menggunakan shortcut menggunakan keyboard, tapi ada beberapa perintah yang tidak bisa pakai shortcut dan kita bisa menaruhnya di sini agar lebih mudah kita gunakan. Nah, selanjutnya ada tampilan yang bagian dari PowerPoint ini yang kita perlu menggunakan suatu perintah agar dia bisa muncul. Misal begini, kalau kita klik kanan, nah kita bisa klik format di background. Nah, akan muncul suatu jendela di sini. Kita bisa sebut sebagai jendela. Nah, ini namanya adalah text pen. Nah, text pen ini merupakan pen lanjutan atau kayak sini berisi perintah-perintah lanjutan dari perintah-perintah yang ada di sini. Misal kayak format background. Nah, di sini kita bisa mengatur fill atau warna dari background ini. Semua itu tergantung dari text pen-nya. Misal kalau kita pencet ini, nah dia akan berubah ya format shape. Ada juga yang text pen yang ada di sini, ya, animation pen. Nah, ini termasuk juga. Ini termasuk text pen. Nah, yang perlu kita ketahui juga adalah mini toolbar. Mini toolbar itu yang mana? Nah, saat kita blok suatu teks, nah dia akan muncul suatu jendela kecil gini. Nah, ini namanya toolbar. Toolbar ini saat kita ngeblok tulisan, biasanya menu toolbar ini, mini toolbar ini yaitu bagian dari home, fitur-fitur yang di home. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada font, di sini kita bisa atur font, bisa buat komen, bisa atur paragrafnya dan sebagainya. Atau bisa kita munculkan dengan klik kanan. Saat kita klik kanan, nah, kan kita bisa lihat yang ini adalah bagian dari home. Sedangkan ini fitur-fitur yang biasa kita gunakan, misalnya cut, copy, paste, font, paragraf, bullet numbering dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan melangkah fokus ke ribbon. Kenapa kita melangkah ke ribbon? Karena menurut saya bagian utama dari PowerPoint itu adalah ada di ribbon-nya, karena disinilah kita akan menggunakan tools-tools yang akan kita gunakan di dalam PowerPoint. Nah, tab pertama adalah tab file. Tab file di sini, saat kita mengkliknya, kita akan dibawa ke backstage view. Itu adalah tab untuk tab file. Nah, untuk home sendiri merupakan perintah-perintah yang paling dasar mengenai PowerPoint. Jadi di sini kita bisa mengatur copy paste,
Di sini kita bisa membuat slide baru, mengatur font. Kita mau font ya, font jenisnya apa, ukurannya bagaimana, apakah dia bold, italic, atau underline, atau stroke, atau shadow. Nah, sini juga kita bisa atur paragraf dari teks yang kita buat. Kita bisa bikin drawing atau untuk ada grup drawing untuk membuat suatu shapes. Nah, di sini kita bisa inilah perintah-perintah dasar dari PowerPoint. Nah, setelah itu kita melangkah ke tab insert. Nah, tab insert ini kita bisa menginsert atau kita bisa memasukkan berbagai macam objek. Kita bisa memasukkan tabel, bisa menghasilkan picture atau gambar, shape, icons, 3D model. Kita di sini juga bisa menambahkan add-ins, kemudian kita bisa menambahkan links, kita bisa melakukan link zoom. Nah, ini link zoom maksudnya di sini dia bukan zoom software ya, bukan. Tapi ini adalah fitur baru di PowerPoint dan hanya berlaku untuk di Microsoft PowerPoint 2019 ke atas sama 365. Jadi untuk pengguna yang di bawah 2019 mungkin tampilan ini tidak ada, untuk fitur zoom ini tidak ada. Kemudian bisa kita berikan link and action. Link ini seperti hyperlink ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan komen, teks, dan media. Media sini kita bisa melakukan video dan audio, serta kita bisa melakukan screen recording. Selanjutnya ada draw. Nah, draw ini juga untuk di tampilan, mungkin di tampilan PowerPoint yang sebelum PowerPoint 2019 kita perlu memunculkannya atau bagaimana, saya lupa. Tapi untuk di 2019 ini kita bisa menggunakan tab draw. Sini kita bisa menggambar bebas, misalnya kayak kita pilih pen kan gini. Kita bisa pilih pen, kita bisa menggambar bebas. Selanjutnya adalah kita akan melangkah ke tab desain. Nah, tab desain ini di sini kita di sini bisa mengatur tema dari PowerPoint kita. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa tema-tema yang bisa kita gunakan di PowerPoint kita atau di presentasi kita. Kita juga bisa mencari atau nge-browse tema-tema yang kita punya. Nah, yang ada. Kemudian untuk di sini juga ada varian. Nah, kita bisa mengatur dari varian warna atau apa istilahnya kayak palet warna untuk presentasi kita. Jadi kita bisa mengatur slide size-nya bagaimana. Kemudian kita pindah ke transition. Nah, transition ini yang akan membuat slide kita menjadi hidup karena ini merupakan disinilah kita mengatur perpindahan dari slide kita. Kita bisa mengaturnya misalnya kayak push. Nah, kita bisa di sini wipe. Nah, saat kita ubah saat kita slideshow, misalnya kayak gini, kita buat gambar gini kan. Nah, slide kita slideshow, nah dia kan transisinya kita akan mendapatkan transisi. Untuk slide kita kan diberikan transisi menggunakan transition. Animation, animasi ini animasi di sini katakan bisa memberikan animasi pada suatu objek. Misal kayak objek kotak ini kita bisa kasihkan animasi fly in atau split dan sebagainya. Di sini juga kita bisa mengatur untuk durasinya dan untuk pengaturan lanjutannya. Kemudian slideshow. Nah, slideshow sini lebih ke bagaimana slides untuk tampilan slideshow nanti. Jadi nanti kita bisa ada beberapa fitur, from beginning slideshow-nya. Kita bisa klik itu untuk mulai dari awal, from current slideshow, right? Nah, di sini kita akan mulai dari tampilan sekarang atau custom slideshow. Kita bisa custom. Jadi untuk slideshow ini lebih kepada tampilan slideshow. Kemudian record di sini kita bisa merekam atau merekam lewat kamera komputer atau laptop kita melalui tape record ini. Tape record ini seingat saya baru muncul di Microsoft 2019, Microsoft PowerPoint 2019 dan 365. Untuk fitur sebelumnya itu mungkin belum ada. Jadi untuk teman-teman yang masih menggunakan Microsoft 2016, 2010, 2007 dan sebagainya, itu mungkin untuk tape record ini tidak ada. Kemudian review.
Nah, review ini lebih kepada kayak komen, kemudian language apa dan sebagainya. Jadi kita bisa membuat komen, kita bisa nge-search insight-nya atau tidak. Maaf, kita bisa sini mengatur spelling dan sebagainya. Untuk view sendiri, untuk tab view sendiri, di sini kita bisa lihat ini sama dengan yang ada di view area atau view bar sini. Tapi di sini kita bisa mengakses master views. Kayak apakah itu master views nanti kita jelaskan. Yang jelas bahwa master views ini agak lumayan penting untuk kita, terutama untuk teman-teman yang suka membuat template sendiri, karena kita di sini bisa mengakses slide master. Nah, kemudian setelah view kita bisa help ke tab help. Help tentu saja di sini kita bisa membuka tab penataan. Kita bisa membuka fitur help. Di sini kita bisa menanyakan problem-problem apa terkait dengan masalah yang ada di PowerPoint. Nah, jadi mungkin itu semua yang dapat saya jelaskan mengenai tampilan PowerPoint, apa saja fitur, apa saja fungsi dari setiap tampilan PowerPoint, dan apa saja bagian dari PowerPoint itu. Nah, mungkin next kita akan bahas lebih lanjut mengenai PowerPoint, dasar basic PowerPoint lagi. So that's all for me. Thank you for watching. And semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena dengan itu Anda membantu channel ini untuk terus hidup. Nah, thank you for watching and see you next video. Goodbye.